Mari kita sama-sama dulu melihat firman Tuhan dari Amos pasal yang kelima. Saya akan berusaha untuk lambat dan terus berharap supaya Roh Kudus mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita semua. Amos pasal 5, kita akan membaca satu perikop, karena satu perikop hanya 3 ayat. Amos pasal 5 ayat 4, 5, dan 6. Amos pasal 5 ayat 4, 5, dan 6. Saya akan membacakan, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Apa firman Tuhan itu? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan, saudara. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ayat ini, 3 ayat ini dibuat satu perikop, dan saya sangat setuju kalau perikop itu adalah dibuat oleh para teolog, khusus perikopnya itu judulnya. Nah, dalam perikopnya itu dibuat apa? Jalan yang menuju hidup. Jalan yang menuju hidup. Atau boleh saja kita ganti dengan kata-kata yang lain. Misalnya, hidup yang terpenting. Jalan yang menuju hidup atau hidup yang terpenting. Apa jalan yang menuju hidup? Atau apa hidup yang terpenting? Apa hal yang harus saya lakukan dalam hidup ini? Saudara-saudara, kalimat itu sering sekali terlintas dalam pikiran kita. Kalau kita melihat betapa sulitnya hidup ini, kalau kita melihat betapa banyak permasalahan yang datang, kalau kita lihat betapa berliku-likunya kehidupan kita, maka di dalam kesendirian kita mungkin di kamar mandi, atau kita mungkin sedang duduk sendiri, lalu itu terpikir dalam pikiran kita, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya perbuat? Dan ketahuilah, saudara, orang bijak tentu akan tetap mempertanyakan kalimat ini. Sekali lagi, orang bijak tentu akan tetap mempertanyakan kalimat ini. Untuk apa aku hidup? Apa jalan yang menuju hidup? Apa yang harus aku lakukan? Apa hidup yang terpenting? Nah, perikop ini, firman Tuhan, dalam satu perikop ini, firman Tuhan menjawabnya dengan sangat indah. Dalam 3 ayat ini, saudara, Tuhan menekankan ada di sana kata-kata apa? Ada 2 kali Tuhan katakan di sana, carilah aku. Carilah aku. Ini kata-kata yang sangat penting yang Tuhan tekankan dalam 3 ayat ini.
Saudara, mari kita cek diri kita. Apakah kita mencari Tuhan atau tidak? Apabila kita mencari Tuhan, maka berkat akan mencari kita. Itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak bisa diubah. Apabila kita mencari Tuhan, maka berkat pasti mencari kita. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Semuanya itu berkat, kesehatan, damai sejahtera, semuanya akan ditambahkan. Nah, syaratnya apa? Yang terpenting apa? Jalannya bagaimana? Carilah Tuhan. Ini yang menjadi renungan saya beberapa hari ini. Iya, saya menyadari setiap ketertinggalan, setiap permasalahan, setiap apa yang sulit yang terjadi, sudah pasti 100% itu adalah karena kekurangan saya. Oleh karena itu saya merenungkannya. Lalu Roh Kudus memberikan hikmat. Masalahnya adalah carilah Tuhan. Kalau kamu mencari dunia, maka kita akan kehilangan segalanya. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, maka seluruh berkat akan mengikuti. Nah, Tuhan mengatakan di sini, carilah Tuhan. Dia tekankan dalam ayat ini. Carilah Tuhan. Lalu dia katakan, janganlah mencari apa? Jangan mencari Betel, jangan mencari Gilgal, jangan mencari Beersheba. Nah, lalu sekarang apa toh yang dibicarakan tentang Betel? Kenapa kita tidak usah mencari Betel? Apa toh yang dibicarakan tentang Gilgal? Kenapa kita tidak usah mencari Gilgal? Apa yang dibicarakan tentang Beersheba? Kenapa kita tidak usah mencari itu? Emangnya itu apa? Yang pertama, Betel. Dengar baik-baik berita ini. Betel dalam bahasa Ibrani itu adalah terdiri dari dua kata, Bet dan El. Bait Allah. Betel artinya apa? Bait Allah. Jangan mencari Betel, jangan mencari bait Allah. Kalau dibicarakan tentang bait Allah, maka ada dua hal yang muncul dalam pikiran kita. Yang pertama, bait Allah itu adalah tubuh kita. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu? Itu kata firman Tuhan. Lalu bait Allah yang kedua yang terlintas dalam pikiran kita dan firman Tuhan menyatakannya, yaitu persekutuan orang-orang kudus. Dan lebih gampangnya untuk kita mengerti adalah gereja. Itu yang sekarang, gereja. Jangan mencari gereja. Kalau kamu ingin hidup, jangan mencari gereja. Jangan mencari bait Allah, Betel. Jangan. Loh, kenapa? Tahukah Anda bahwa masalah yang sangat besar justru muncul dari gereja? Loh, kok bisa? Iya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita mencari gereja. Lalu kalau begitu kita tidak usah ke gereja, sesat. Nah, gereja
Sekali lagi, ibadah tidak membawa keselamatan. Kamu mau beribadah kepada Tuhan, tidak mendatangkan keselamatan. Dengar itu baik-baik. Tidak mendatangkan keselamatan. Kamu jengking-jengking, jungkir balik, beribadah, tidak mendatangkan keselamatan. Tetapi keselamatan sudah pasti membuahkan ibadah. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau begitu tidak usah ke gereja, kita di rumah saja, itu adalah pemikiran paling sesat. Bukti orang yang diselamatkan, dia pasti selalu mencari gereja, tempat ibadah. Itu buktinya. Saya tidak hanya ngomong, saya sudah merasakannya. Ketika saya diselamatkan, saya bahkan hampir tiap hari, kalau hanya ibadah 1 kali 1 hari, rasanya kenyang. Lalu saya mulai berjalan. Setiap kalau ada pamflet saya lihat gereja, saya catat. Gak peduli gereja apa yang saya catat. Jamnya, persekutuan ini, persekutuan ini, persekutuan ini. Maka penting juga itu dibuat. Jam sekian, jam sekian. Lalu saya dengan berjalan kaki akan menempuh. Ada yang pagi, ada yang sore, ada yang pagi, ada yang sore. Saya sesuaikan dengan kuliah saya, waktu kuliah. Padahal sebelum saya mendapatkan keselamatan itu, saya dari kecil, dari lahir sudah ke gereja, dibawa ke gereja. Dan sebelum itu, saya ketika keluar dari kampung hampir tidak pernah yang namanya menginjakkan kaki ke gereja. Malas. Padahal kalau di kampung dulu paling rajin. Kalau tidak ke gereja, masalah. Tapi setelah keluar dari kampung, hampir saya tidak pernah ke gereja. Tetapi ketika tiba saatnya, tanggal 28 Desember 88, tanggal 29 itu karena sudah jam 2:05. Mulai saat itu tidak ada yang lebih menyenangkan hati saya, tidak ada yang lebih saya cari. Kalau sebelumnya saya sangat tertegun setiap kali lewat rumah makan Padang. Sekarang rumah makan Padang itu kalau dulu masih saya kuliah, itu rumah makan yang sangat mewah. Asal lewat itu air liur itu keluar. Tetapi setelah diselamatkan, saya lewat itu di Borobudur Plaza itu dulu ya. Setelah warung Padang, lalu digantikan sama mie Aceh dan nggak tahu lagi. Nah itu pada waktu itu setiap saat kan lewat situ, selalu itu saya menarik perhatian saya rumah makan itu. Tapi setelah diselamatkan, saya tidak pernah tertarik dengan apapun. Makanan, pakaian, tontonan, atau apapun tidak pernah tertarik. Yang saya tertarik adalah ibadah. Itu sebabnya saya katakan keselamatan itu pasti membuahkan ibadah. Dan itu bukan hanya saya. Semua yang sama, pengalaman yang sama dengan saya, semuanya sama. Tiap pagi, tiap sore, kalau tidak beribadah, rasanya ada yang hambar dalam hidup ini. Dan setiap kali, walaupun hanya 3-4 orang, setiap kali ketemu, itu mulai naikkan pujian, itu rasanya ada keteduhan. Saudara, ibadah itu bukan hanya perlu, tetapi harus. Tapi firman Tuhan katakan, jangan cari betel, jangan cari ibadah. Kenapa? Karena begitu banyak sekarang tempat ibadah membuat masalah. Gereja perang ada banyak. Saya tidak menjelek-jelekkan diri sendiri ya.
dengan memberitahukan kejelekan gereja, tidak. Tetapi kenyataan itu nanti kalian akan dengar, jangan kecewa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Saya ajak Anda untuk melihat apa firman Tuhan tentang ibadah yang sia-sia, yang hampa seperti ini. Coba kita lihat. Coba buka Matius 15 ayat 9. Supaya mempercepat saya akan bacakan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Maka yang paling saya takutkan untuk berdiri di sini adalah yang saya ajarkan adalah ajaran manusia. Percuma. Akan datang penghakiman dan Tuhan katakan, memang yang kamu ajarkan itu apa? Yang kamu ajarkan itu tidak lebih dari ajaran manusia. Engkau tidak lebih daripada motivator. Kamu tahu motivator itu apa? Itu hanya mampu mengerjakan sedikit dari kulit-kulitnya saja. Tetapi firman Tuhan itu adalah pencipta. Firman Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kecuali firman Tuhan, tidak akan ada yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, dengar ini baik-baik. Kita tidak membutuhkan ajaran manusia, perintah manusia. Kalau kita lihat lagi dalam Kolose 2 ayat yang ke-23, dikatakan di sana, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ibadah loh, tapi memuaskan hidup duniawi. Anda bisa menangkap? Nah, oleh karena itu, jangan cari betel, jangan cari ibadah, jangan cari gereja. Tetapi dengar baik-baik, ketika engkau dapatkan keselamatan itu sudah pasti kamu akan dibawa ke gereja, sudah pasti. Dan saya akan mengatakan 100% bohong kalau seseorang itu diselamatkan, dia hatinya tidak melekat ke gereja. Tidak akan. Tidak akan. Karena keselamatan itu pasti membuahkan ibadah. Itu adalah ciri-cirinya. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan, jangan cari beda. Sudah mengerti? Oke. Jangan cari beda, tapi carilah Tuhan. Jadi kalau Anda berpikir, kalau begitu saya akan menunggu keselamatan itu datang baru saya ke gereja, itu namanya tidak mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Di mana akan kamu cari Tuhan? Baca firman Tuhan. Di mana lagi akan kamu cari Tuhan? Berdoa. Di mana lagi akan kamu cari Tuhan? Datang ibadah. Kamu cari Tuhan, tapi nanti ibadahmu sudah berbeda. Kalau tadinya kamu hanya datang untuk beribadah dengan dengan keinginan duniawi saja, sekarang kamu sudah berbeda. Kamu datang dengan antusias akan bertemu dengan Tuhan. Beda sekali. Amin. Oke. Jadi kalau seseorang menjauhkan dirinya dari persekutuan orang-orang kudus dalam Ibrani pasal 12, itu saya pastikan bahwa orang itu diragukan. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam Habakuk 2 ayat 20 dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Kalau dikatakan tadi bait, maka bait Allah, maka berbicara tentang hati kita. Maka cari Tuhan lewat perenungan kita. Kalau berbicara tentang bait Allah, berbicara tentang ibadah gereja. Oke.
Oke? Sudah bisa menangkap ya? Bisa menangkap. Oke. Yang kedua, jangan cari Gilgal. Itu tadi dalam Amos pasal 5 tadi. Jangan kamu mencari Gilgal. Gilgal sudah kita bahas. Apa itu Gilgal? Gilgal adalah tempat atau saat di mana Tuhan menghapuskan celah Mesir dari kita, menghapuskan celah Mesir dari umatnya bangsa Israel. Gilgal berbicara Tuhan menghapuskan celah dunia dari hidup umatnya, dari hidup kita. Tuhan menghapuskan celah dunia dari hidup kita. Apa tahu itu celah Mesir? Apa celah Mesir itu? Celah Mesir adalah apa? Kalau kita berbicara tentang bagaimana bangsa Israel di tanah Mesir, maka yang ada dalam pikiran kita adalah perbudakan. Tuhan mau mengatakan, Tuhan menghapuskan celah perbudakan dari diri kita. Ketika saya merenungkan ini, melihat membaca firman Tuhan yang lain, ada banyak hikmat yang berbicara dalam hati saya. Ngerti Anda seorang budak? Seorang budak tidak memiliki hak. Bahkan dia tidak memiliki hak untuk dirinya sendiri. Itu budak. Pulang dari bekerja, di ladang mengerjakan di rumah. Setelah itu, apakah dikatakan tuannya, terima kasih hambaku yang setia, terima kasih, ayo sini kamu saya buatkan minum? Nggak ada. Itu namanya bukan budak. Dia pulang dari bekerja, sudah capek, keringatan, sudah capeknya bukan main. Lalu tuannya mengatakan apa? Buatkan saya minum, buatkan saya makan, sebelum kamu membersihkan rumah, mengepel. Itulah budak. Dan tidak ada kata terima kasih untuk seorang budak. Dia tidak punya hak apa-apa, dan bahkan dia tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Itu firman Tuhan mencatatnya. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, saya bertanya, Tuhan, apa ini? Dan hari-hari ini tentu ada salah satu dari perbudakan itu yang saya yakin kita di sini, bukan hanya saya, tapi Anda juga ada. Contohnya adalah hutang. Itu adalah perbudakan. Ketika beberapa waktu yang lalu, ketika saya berdoa tentang ini, lalu saya diberikan hikmat. Hutang adalah kamu mengambil kaki orang itu, orang yang memiliki uang itu, dan kamu angkat, kamu buat di kepalamu. Itu hutang. Apakah pemilik uang itu salah? No, tidak salah. Dia niat itu meminjamkan itu untuk membantu kok, jadi nggak salah. Yang salah siapa? Kita. Karena kita ambil kakinya, tolong injak kepalaku. Oh, kok kesal banget? Iya. Karena coba, saya nggak tahu ada nggak sini hutang bank. Bayangkan kalau hutang bank, itu kita seperti dikejar-kejar, seperti maling dikejar-kejar polisi. Lompat apapun dilompat. Aduh, tanggalnya sudah datang, sudah dapat tanggalnya. Kalau belum cukup untuk membayar, itu masalah yang sangat besar. Malam tidak kamu buat menjadi malam, siang kamu tidak buatkan menjadi siang. Terus banting tulang, terus melakukan ini, melakukan itu, sampai nanti dapat. Itu namanya orang bertanggung jawab. Saya tidak mengatakan ini dosa ya, saya tidak mengatakan. Wah, dan saya tidak mengatakan misalnya seperti bank itu, bank itu salah. Oh tidak. Saya tidak anti bank. Tetapi ini adalah perbudakan. Apalagi yang namanya kalau nanti tidak bayar, itu artinya sama dengan apa? Ayo ikat saya dengan tambang. Coba talikan saya di pohon itu, lalu mulai lari.
Sudah lari sekuat tenaga, tapi terikat, tidak bisa maju karena ada yang mengikat. Apa itu? Hutang. Jadi ini adalah apa? Ini adalah contoh perbudakan. Nah, lalu apa yang Tuhan mau Tuhan lakukan? Lalu Tuhan di Gilgal mengatakan, aku akan menghapuskan celah Mesir daripadamu, celah perbudakan daripadamu. Dan caranya Tuhan melakukannya apa? Mulailah disunat. Sunat itu sakit. Mulailah disunat. Dan sampai tiba waktunya, ada mulai pergerakan dalam kehidupan kita. Semuanya akhirnya apa yang jadi perbudakan itu ditinggal. Amin. Gilgal berbicara tentang pemulihan, roh yang dipulihkan, berbicara tentang urapan, pemulihan kita dari perbudakan. Tidak ada yang dapat melepaskan kita dari perbudakan kecuali apa yang disebut dengan pemulihan Roh Kudus. Dan ini sering kita sebut dengan urapan. Tetapi Tuhan katakan, ya, ketika dia mengurapi, semuanya akan selesai. Urapan Tuhan, berjalan dalam urapan Tuhan, itu akan membuka semua jalan dalam hidup kita. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sejak siang hari ini hidup kita dipulihkan. Urapan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan urapan itu hanya dilakukan oleh Roh Kudus. Berjalan dalam urapan itu membuka semua pintu, semua jalan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jangan cari urapan, carilah Tuhan. Urapan itu adalah jawaban. Kalau Anda di era tahun 90 sampai tahun 90 sampai tahun 2000, ini gereja, buku-buku, khotbah-khotbah itu hanya hampir setiap hari berbicara tentang urapan. Di mana-mana urapan. Seolah-olah Roh Kudus memberikan itu tahun 90 sampai tahun 2000. Terus itu berbicara tentang urapan. Karena itu yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi dengar baik-baik. Tuhan katakan, jangan cari Gilgal, jangan cari urapan. Jangan cari urapan. Biar Tuhan mengurapi engkau. Karena ketika engkau cari urapan, maka kamu akan ngawur. Saya mulai melihat tahun 89. Ketika urapan itu datang, tidak akan ada yang sulit. Tembok apapun saya lompati, saya robohkan. Saya beritakan firman Tuhan, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang mengasih tahu, beritakan firman Tuhan, tidak. Tetapi saya masuk ke desa-desa, beritakan firman Tuhan di mana-mana. Seolah-olah tidak ada yang dapat menahan. Di call itu orang banyak mengenal itu di call karena saya dulu naik call tempel itu call, tapi bukan call yang besar itu loh, call yang kecil dulu dia, kayak call putri tapi call tempelan itu di Borobudur Plaza ini dulu mangkalnya menuju ke tempel, dan saya naik itu sampai ke Jalan Magelang setiap hari, dan saya tidak tenang tanpa bersaksi, tanpa beritakan Injil kepada orang yang di samping saya. Saya masih ingat itu. Urapan begitu kuat. Orang-orang berdatangan ke tempat kos saya. Dari mana-mana orang-orang berdatangan ke tempat kos saya, minta untuk berdoa. Dan orang-orang yang datang itu anak-anak muda. Ya, kalau kamu tanya mereka itu, mereka tidak butuh Tuhan, tidak butuh Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus mencapa mereka datang. Setiap kali mereka dengar firman Tuhan, rata-rata mereka menangis. Anak-anak muda sampai melayar-layar.
Itu terjadi karena apa? Karena urapan. Makanya ada nyanyian waktu itu tahun 90 selalu itu banyak urapan. Urapan Allah mula, oh gerakan Allah itu ya. Itu urapan. Tetapi firman Tuhan katakan jangan cari urapan. Karena setiap kali saya mengingat tahun 89, maka ada yang error. Saya ingin kembali melakukan seperti itu pada waktu itu. Dan dengar baik-baik, urapan itu sama seperti air yang mengalir. Bayangkan kalau misalnya Anda pergi ke Surabaya, di sana banyak selokan, dan di selokan itu kalau hujan tidak turun deras, maka setiap selokan itu ngembang itu apa? Tergenang, ya, mandek. Dan kalau Anda tahu air yang mandek itu sumber penyakit. Coba mandek 1 bulan itu air, warnanya nanti menjadi hijau pekat, dan di sana akan banyak nyamuk, baunya bukan main. Kalau Anda mau melihat itu, pergilah ke Surabaya, di situ banyak tempat-tempat yang seperti itu. Tapi sekarang dengan perkembangannya sekarang itu, waduh, sudah enak sekali kalau Surabaya. Kalau dulu seperti itu, air yang ngembang atau mandek. Urapan yang berhenti itu menghasilkan bau yang tidak enak. Pengkhotbah 9 ayat 8. Saya cari ayat ini. Tuhan, saya pernah mendengar ayat ini. Lalu saya dapatkan di Pengkhotbah 9 ayat 8 mengatakan begini. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak berbicara tentang urapan. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Urapan itu harus terus menerus, jangan sampai berhenti. Kalau urapan itu berhenti, itu akan menjadi penyakit. Oleh karena itu, jangan cari urapan, tapi cari siapa yang mengurapi. Carilah Tuhan, jangan cari urapan. Begitu banyak kita mulai membaca buku-buku, dan kita mulai mempelajari teknik-teknik seorang hamba Tuhan yang dalam buku itu, dan kita mulai mencoba mempraktekkan itu. Itu baik, tetapi dengar baik-baik, itu tidak efektif untuk mengubahkan kita. Yang efektif mengubahkan kita adalah boleh mempelajari itu, tetapi biarkan Roh Kudus membuat kita untuk mencari Tuhan. Biar itu hanya sebagai motivator saja, memotivasi kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Intinya adalah datang kepada Tuhan, carilah Tuhan. Semuanya hanya menjadi motivator dalam hidup kita. Buku atau apa segala macam, jangan cari itu. Boleh kamu baca, jangan kamu katakan, oh berarti itu tidak boleh baca buku-buku teologi. Keliru mana? Baca sama seperti kita di gereja, karena keselamatan itu pasti membuahkan kerinduan untuk belajar, pasti. Jadi kalau ada kerinduan untuk belajar, saya ragu ini sudah selamat karena belum nih orangnya ini, kan itu pasti. Nah, oleh karena itu saudara, firman Tuhan mengatakan jangan cari urapan, carilah Tuhan. Yang ketiga, jangan cari Berseba. Kenapa? Berseba ini mengatakan apa? Sheba itu berbicara tentang sumur. Berseba itu adalah artinya adalah apa? Apa itu? Sumur perjanjian. Atau ada lagi yang mengartikan yang lain adalah 7 sumur. Sumur perjanjian atau 7 sumur. 7 sumur itu mulai dari Isa. Jadi Berseba itu adalah itu kejadiannya adalah bagaimana pada waktu Abraham mengikat perjanjian dengan Abimelek. Dia menggali sumur. Dan Anda tahu,
Harta yang sangat besar pada zaman itu adalah sumur. Harta yang paling besar. Jadi kalau seorang menggali sumur dan airnya keluar, apalagi airnya bludak, banyak airnya, itu kekayaan yang sangat-sangat besar. Harta yang luar biasa. Sumur. Sekarang gampang ya kalau cari sumur. Gali, sedot, selesai. Kalau pada waktu itu sangat sulit. Jadi biaya sangat besar untuk menggali sumur. Dan itu digali, belum tentu ada airnya. Atau pindah ke tempat lain, digali, ada airnya tapi sedikit. Musim-musim tertentu nanti sudah kering. Maka disebut seperti Yusuf itu dibuang ke sumur. Ke sumur apa? Sumur kering. Karena memang kering, ya. Nah, oleh karena itu ketika dapat ada sumur yang akhirnya Nabi Melek antara Yusuf, Tuhan katakan jangan cari harta, jangan hatimu mencari harta, tapi carilah Tuhan yang